Teman, apa kabarnya? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Hari ini aku mau ngerjain ini, aku mau belajar. Aku masih mau belajar bikin ini nih, nyulam. Cuma ngerajut ya, tapi kali ini aku mau coba bikin yang lain. Aku mau bikin ini tempat yang apa sih? Tempat ini buat naruh gelas gitu kan, di bawahnya kayak gitu, kayak hiasan gitu buat naruh gelas gitu. Cuma apa namanya, dalam bentuk lingkaran gitu ya. Cuma aku nggak tahu aku bisa atau enggak, karena namanya juga baru belajar ya. Aku nggak tahu nih harus gimana pertama kali bikinnya. Aku inget-inget aja sih di video kayaknya kayak gini kalau nggak salah. Aku cobain ya. Nah, aku mau bikin ini sambil aku mau curhat-curhat sama kalian. Kali ini aku mau ngebahas bener nggak sih kayak gini caranya? Kayaknya bener deh. Semoga deh. Susah deh. Kali ini aku mau ngebahas soal apa sih namanya? Kali ini aku mau ngebahas apa ya? Oh iya, aku mau ngebahas tentang broken home. Kenapa aku ngebahas broken home? Karena kan ada nih beberapa orang yang terkadang mengalami masa-masa itu gitu, dan kebetulan aku mau ngebahas itu karena aku pernah ada di posisi itu, walaupun ya cukup lama sih ya bisa dibilang, cuma aku pernah ada di posisi itulah, intinya gitu. Aku nggak bisa nyertain sebenarnya gimana aku ada di posisi itu, yang pasti aku termasuk dari keluarga broken home juga gitu kan. Jadi gini, kebanyakan ya dari kita itu berpikir gitu, kalau misalnya keluarga itu broken home kayak gitu di rumah itu, apakah karena keluarga broken home itu karena orang tua tuh nggak sayang sama kita gitu kan. Kadang anak itu berpikir seperti itu, karena kalau mereka sayang, mereka pasti akan mikirin perasaan kita dong. Mereka pasti akan mikirin perasaan kita. Mereka nggak akan apa istilahnya, nggak akan sering berantem, nggak akan memutuskan untuk sering berantem, saling egois, apalagi sampai memutuskan untuk saling bercerai gitu kan. Soalnya kalau udah ranah perceraian itu kan masalahnya udah cukup serius gitu ya. Aduh sorry teman-teman, ini agak susah karena aku baru pertama kali bikin ya, aku gagal terus nih kayaknya tuh. Entah deh ya, aku belajar. Bentar kayaknya kebalik deh. Nih aku pakai yang lebih kecil, yang kayak kemarin, mungkin lebih gampang. Terus apa namanya, apakah orang tua tuh nggak sayang sama kita jadi dia kayak gitu. Kadang kita tuh sebagai anak tuh mikir kayak gitu, padahal sebenarnya mereka tuh bukan nggak sayang loh, tapi permasalahan mereka sendiri aja sudah terlalu rumit, terlalu ribet kayak gitu kan, yang ngebuat mereka itu nggak ada waktu untuk mikirin perasaan kita sendiri, karena mereka sendiri saat itu lagi berperang kan dengan perasaan mereka sendiri kayak gitu. Jadi gimana mereka mau memikirkan perasaan anak gitu. Kok kayaknya nggak jadi lingkaran ya, dan kayaknya merucut banget ya. Kayaknya aku ada yang salah dari sini. Gimana ya, coba deh aku jarakin, aku ulang lagi ya teman-temannya. Maaf ya, ini juga baru belajar kan, jadi harus dimaklumin aja. Bentar ya. Jadi sampai di mana tadi? Oh ya, sampai itu ya, mereka nggak ngertiin perasaan kita kan. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu, karena tadi kayak yang aku bilang tadi tuh, aduh susah, bentar deh, bentar. Karena kayak yang aku bilang tadi itu, sebenarnya mereka bukannya nggak ngertiin perasaan kita, tapi mereka sudah terlalu sibuk sama perasaan mereka sendiri. Dan itulah yang aku rasain, yang aku lihat dari orang tua aku saat mereka pernah berantem, saat mereka pernah ada masalah gitu kan. Aku mau bikin bulatan aja deh, aku agak susah soalnya. Bikin rantai aja deh ya, terus aku bentuk bulat, baru aku coba bikin ini. Aduh maaf ya, namanya juga baru belajar kan. Jadi kayak gitu. Jadi tadi ngomongin soal itu lagi, balik lagi ya. Ngomongin soal orang tua tadi yang gak perhatian sama kita. Perhatian mereka itu sudah terlalu banyak tercurah untuk masalah mereka. Jadi gimana mereka mau merhatiin kita? Apalagi kalau misalnya ya
permasalahannya itu cukup berat, misalnya kayak karena mungkin karena perselingkuhan, maaf nih ya, karena perselingkuhan, atau karena kayak apa sih namanya rumah tangga ya, atau karena nggak cocok gitu, nggak cocok antara sifat, terus sudah merasa, atau karena apa sih namanya ibaratnya ekonomi, itu tuh bikin benar-benar bikin seseorang itu merasa stres gitu. Dan karena mereka sendiri stres dengan permasalahan itu, gimana mereka mau sempat mikirin perasaan kita. Aku bukannya di sini memihak ke orang tua. Aku juga berusaha untuk memandang perspektif sebagai anak, karena aku pernah ngerasain jadi seperti anak tuh gimana. Tapi aku juga di sini berusaha memahami aja, kenapa sih orang tua kita tuh seperti itu, kenapa sih orang tua kita tuh sampai nggak apa istilahnya tuh nggak sampai nggak mengerti perasaan kita kayak gitu. Di situ aku cuma objektif aja sih ya. Bentar ya. Jadi seorang anak itu berat loh, untuk anak yang keluarganya broken home. Tapi ya apa ya, dan terkadang gitu, karena melihat keluarga kita itu broken home, kita tuh jadi berpikir kayak, aku takut nih menjalin rumah tangga, aku takut nih membina hubungan gitu. Ntar gimana nih kalau pada ujung-ujungnya akhirnya malah kayak keluarga aku sendiri kayak gitu, kayak mama aku, kayak mama ngalamin kayak mama aku. Apalagi bagi kita perempuan ya, itu tuh agak-agak menakutkan. Kita tuh jadi berpikir kayak takutlah mencari calon suami, takut kalau kita mengalami hal yang sama gitu, kayak papa aku dan mama aku yang akhirnya bercerai. Akhirnya kebanyakan orang itu memutuskan untuk sendiri, nggak mau menikah kayak gitu kan, karena takut itu tadi itu. Dan aku ngerti sih perasaan mereka, karena menemukan orang yang tepat itu memang bisa dibilang nggak mudah gitu. Menemukan orang yang tepat itu nggak gampang banget loh teman, yang benar-benar maksudnya tuh yang benar-benar cocok ya sama kita, sama karakter kita. Terus udah kayak gitu dia bisa ngertiin kita ya. Di awal-awal sih setiap orang kalau misalnya baru pacaran ya otomatis otomatis baik, otomatis tuh romantis kayak gitu kan, nggak kelihatan gimana ujung-ujungnya. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah menikah, orang itu kalau misalnya masih pacaran itu selalu manis, tapi kalau sudah menikah itu kemungkinan besar akan banyak permasalahan dari segi entah masalahnya itu yang disebutkan dari segi ekonomi gitu kan, atau dari segi lainnya, atau dari karakter. Pokoknya kan namanya orang sudah menikah ya, segala sesuatu yang istilahnya gini, segala sesuatunya itu ketahuan, yang pribadi apapun, yang sampai yang kepribadi sekecil-kecilnya itu pasti ketahuan, sedetail-detailnya kayak gitu kan. Jadi ya wajar lah kalau pada masa itu gitu kan. Nih udah jadi segini teman-teman. Jadi kalau misalnya pada masa itu gitu kan, akhirnya makin kesana makin ada muncul masalah yang cukup memberatkan kayak gitu untuk kedua pasangan. Itu tuh hal yang wajar banget gitu, bukan sesuatu yang aneh nih kan. Ini aku nih berusaha membentuk lingkaran, tapi ini susah banget. Aku ngeliat di videonya sih gak kayak gini sebenarnya, bulat, cuma aku nggak bisa bikin bulat kayak tadi itu. Jadi aku berimajinasi sendiri teman-teman. Aduh maaf ya kalau agak berisik, itu tetangga itu. Jadi I'm sorry teman-teman, lingkunganku memang lingkungan ramah tetangga. Lagi pula nih ya teman-teman, siapa sih yang pengen kayak gitu kan, lahir dari keluarga yang broken home, tinggal di keluarga yang berantakan. Tapi kita juga harus mikirin lah, maksudnya mengerti lah, siapa orang tua mana juga gitu kan, pasangan mana yang pengen hubungannya berakhir kayak gitu kan. Ya setiap orang kan pasti mengawali pernikahan dengan dengan keinginan semuanya tuh bisa berjalan lancar, bisa hidup bersama sampai tua. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau ternyata di tengah perjalanan itu banyak masalah yang timbul gitu. Dan masalah itu nggak cuma menyakiti mereka, tapi juga menyakiti anak, yaitu kita gitu kan. Sebagai orang yang pernah ngerasain itu gitu kan, kalau aku sih ya, aku lebih berpikir, aku lebih suka orang tua aku tuh berpisah gitu. Apalagi kalau itu permasalahan itu karena ada orang ketiga. Kenapa mereka berpisah tapi mereka sama-sama bahagia? Dalam artian gini, kalau misalnya selama itu masih bisa diselesaikan
diselesaikan secara damai, diselesaikan lah dengan saling pengertian segala macam. Maksudnya tuh dengan rasa saling pengertian dan saling introspeksi diri, kita bisa bicara yang baik-baik. Tapi kan gak segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Apalagi nih ya kalau misalnya dua-duanya sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau saling ngalah, nggak ada yang mau saling memahami, udah deh masalahnya tuh nggak akan kelar. Yang ada tuh ya berantem terus tiap hari. Dan kalau aku sih ya, aku daripada milih melihat mereka orang tua aku tuh berantem gitu ya setiap hari, aku lebih milih untuk mereka tuh berpisah tapi keduanya sama-sama bahagia gitu. Karena saat kita menjadi orang dewasa gitu kan, dan kita tuh ada di posisi mereka, kita juga pasti kemungkinan akan memikirkan hal yang sama gitu. Apakah lebih baik berantem terus atau lebih baik berpisah? Kan capek ya, harus kayak gitu terus setiap hari gitu, berantem terus nggak ada habis-habisnya kan. Kalau misalnya perpisahan itu bisa ngebuat keduanya bahagia, kenapa enggak? Walaupun ya kita sebagai anak pasti merasa tersakiti, tapi kita juga harus paham kita ada, kalau kita di posisi itu ya gimana gitu, pilihan terbaik apa sih yang harus kita ambil. Pasti mereka juga sudah mempertimbangkan sedemikian rupa ya, kalau sudah sampai ngambil keputusan sebegitunya gitu, keputusannya sebegitu besar sampai seperti itu. Perpisahan itu kan bukan keputusan main-main gitu. Dan apa sih istilahnya, lagian nih ya, perpisahan itu kan bukan berarti mereka itu gak sayang sama kita, cuma ya terkadang memang ada hal-hal tertentu yang gak bisa udah gak bisa diatasi lagi gitu, diatasi dengan cara kebersamaan itu gitu ya. Namanya entah ya lah, udah gak cocok atau ada permasalahan apa, ribet banget gitu kan. Apalagi kalau itu udah biasanya nih ya menyangkut, aduh salah teman-teman, sorry aku ulang lagi ya. Balik kalau itu sudah menyangkut ini, wah aku salah nih, udah menyangkut orang ketiga gitu ya, itu tuh memang gak gampang banget gitu. Nih ternyata di sini teman-teman nih, aku harusnya kesini tadi, aku salah, bentar ya benerin. Nih aku salah di sini tadi, aku buka lagi sedikit terus aku ubah. Jadi orang dewasa itu kan gak gampang, kita harus mikirin, udah capek mikirin kebutuhan sehari-hari, ekonomi gitu kan, terus kita juga harus ngedidik anak kayak gitu, terus juga udah kayak gitu kita masih harus diribetin sama masalah yang masalah sama pasangan gitu, yang sama-sama egois. Itu tuh luar biasa. Aku ngerasainnya lah kayak gitu, meskipun aku nggak pernah bermasalah ya di dalam rumah tangga gitu, tapi gini, ngeliatin apa sih istilahnya, walaupun aku nggak pernah ada masalah gitu kan di dalam rumah tangga gitu, ke semuanya alhamdulillah fan aja gitu. Cuma aduh bolong nih, aku akalin aja deh. Cuma gitu kan, apa sih namanya, aku ngerasain gimana capeknya ngurus anak, harus memperhitungkan ini itu segalanya kita yang ngatur. Itu tuh bener-bener capek banget. Ini sudah bulat teman-teman, nih dia jadi segini, lumayan kan. Itu tuh bener-bener capek banget gitu kan. Dan apalagi ditambah lagi kalau misalnya permasalahannya sampai ada orang ketiga, itu lebih menyakitkan lagi tahu. Apalagi bagi kita kan kaum wanita gitu, kaum perempuan gitu. Karena itu orang tua aku tuh selalu menekankan kayak gini, kamu tuh harus bisa mandiri, walaupun suami kamu tuh baik, ini itu segala yang bertanggung jawab, kamu tetap harus bisa mandiri. Mama aku tuh selalu menekankan seperti itu. Ya mungkin ya mama aku tuh agak-agak trauma gitu, takut gitu aku tuh mengalami hal yang sama gimana pun juga gitu. Jadi mama aku tuh lebih menekankan yang seperti itu. Aku paham sih kayak gitu. Dan terkadang kan karena broken home itu tadi tuh, itu tuh yang dampak besarnya itu kita sebagai wanita itu jadi, karena punya keluarga broken home ya, kita jadi wanita itu jadi takut untuk menjalin rumah tangga. Banyak kan yang seperti itu, jadi berpikir untuk aduh aku nggak mau deh berumah tangga gitu, aku takut nanti kalau misalnya aku berumah tangga aku juga akan ngalamin yang sama. Susah lah untuk mempercayai laki-laki itu setelah kita ngeliat papa kita, kalau misalnya permasalahannya cuma kesalahpahaman atau yang keegoisan, perpisahannya cuma karena itu, mungkin
kita tetap takut, tapi takutnya nggak seberapa. Tapi kalau misalnya permasalahan itu udah sampai perselingkuhan, ada orang ketiga, itu tuh yang bikin kita tuh traumanya luar biasa. Kemungkinan besar pasti ada trauma gitu, dan kita lebih memilih sendiri, dan itu hal yang wajar gitu, bukan hal yang bukan hal yang nggak normal. Cuma ya itu tadi teman-teman, sahabat angel ya, itu tadi menurut aku ya kita harus bijak juga walaupun kita merasa tersakiti. Dan karena orang tua yang, karena dia tuh mama kita itu pasti mama kita gitu kan, kita kan dari wanita, di sudut pandang wanita, kalau ada masalah kayak gitu mama kita, orang tua kita itu udah stres lah mikirin masalah mereka, gimana mereka mau sempat ngeberi perhatian ke kita. Terkadang karena hal itu kita tuh jadi terabaikan, nggak terurus gitu kan. Cuma dan saat kita tuh masih di usia belia, itu tuh menjadi kita tuh terlalu egois untuk mikir ke situ, kita tuh terlalu egois untuk paham kalau mereka tuh lagi menderita, mereka tuh lagi stres gitu karena permasalahan mereka. Jadi kita tuh nggak mau tahu gitu. Jadi di situ tuh wajar lah kalau ada rasa pemberontakan, rasa nggak terima, rasa pokoknya terkadang saking kita tuh kesalnya dan nggak terima, kita tuh sampai mengeluarkan unek-unek lah ibaratnya kayak gitu. Kita sampai ngomong, kenapa sih kalian tuh kayak gini gitu. Kadang kita sampai memberontak kayak gitu kan. Bahkan aku sendiri dulu pernah sempat kabur dari rumah saat kejadian itu gitu, kabur ke tempat nenek aku, karena saat itu memang pemikiran aku masih belum dewasa gitu ya. Aku nggak memahami gimana mereka, gimana pemikiran mereka, dan kenapa mereka sampai seperti itu, kenapa mereka mengambil keputusan itu. Yang aku tahu aku tuh kesal, aku tuh marah, aku tuh nggak suka gitu keluarga aku tuh berantem, aku nggak suka sama sikap papa aku yang keterlaluan gitu. Dan aku melampiaskan itu dengan cara kabur dari rumah. Aku kabur ke tempat nenek aku, dan aku tinggal di situ mungkin sekitar selama 1 tahun. Setelah aku cukup bisa menerima keadaan, aku baru balik lagi tinggal sama mama aku gitu. Nah itu di situ tuh karena aku tuh belum terlalu mengerti, aku terlalu egois gitu kan, egois, aku pengen aku dimengerti, tapi aku nggak mengerti gimana perasaan mereka yang mereka sendiri sebenarnya lagi stres gitu. Lagian siapa sih yang pengen berantem terus, siapa yang pengen punya permasalahan kayak gitu kan, siapa yang pengen keluarganya berantakan, siapa yang pengen bercerai, nggak ada orang yang kayak gitu. Cuma ya keadaan memaksa kita untuk menjadi seperti itu gitu aja. Jadi di sini aku bukannya lebih membela ke orang tua, tapi berusaha aja sih untuk memahami gimana perasaan mereka gitu. Karena suatu saat bisa aja kita juga ada di posisi itu. Kalau kita nggak ngerasain, kita nggak akan tahu gimana rasanya. Tapi di sini aku ngajak kalian gitu ya, sahabat angel, sahabat curhat, untuk untuk lebih bisa mengerti gitu sebelum itu terjadi. Gimana kalau ada di posisi mereka, itu beratnya luar biasa. Karena pertengkaran itu berdampak ke segala hal ya. Bahkan kita udah lagi panas-panasnya ini itu gitu kan, permasalahan sama suami gak kelar-kelar kayak gitu sebagai wanita, tahu-tahu di sekitar kita, di kanan kiri keluarga kita, bukannya ngebantu menyelesaikan masalah, terkadang malah ngemas-manasin. Belum lagi teman kita, tetangga kita, aduh pokoknya itu luar biasa. Terus kita juga ngeliat anak kita gitu, kita jadi bingung harus gimana gitu kan. Bukan berarti mereka gak sayang ya, emang mereka juga sendiri bingung harus gimana, stres gitu. Kalau masalah sayang, orang tua tuh kemungkinan besar pasti sayang lah sama anak ya, jarang yang nggak sayang. Karena itu walaupun bercerai, mereka tetap berusaha ada, walaupun ada mereka itu mungkin nggak bisa memuaskan kita. Maksudnya gini, yang kita maksudkan keinginan kita ada tuh sama mereka tuh persepsinya tuh beda. Yang ada yang kita mau itu mereka tuh ada perhatiannya buat kita selalu gitu kan, kedua-duanya. Tapi karena mereka sudah berpisah, atau mereka sudah dalam ini ya, karena mereka sering berantem dan akhirnya, atau dalam mereka fase sudah berpisah kayak gitu, mereka tuh jadi terlalu sibuk sampai nggak ada waktu untuk kita ya kan. Harus banyak hal lah yang dunia ini nggak sesimpel yang kita pikirin gitu. Saat kita masih kecil, kita harus mulai bisa bertanggung jawab dengan keadaan sama lingkungan sekitar kita kayak gitu kan, sama pekerjaan kita. Dan kita kan namanya orang hidup pasti butuh makan kan. Terus kita juga harus, apalagi kalau kita sudah punya anak, kita kan harus menafkahi anak kita. Nah di situ itu kita mikirin gimana caranya supaya bisa produktif,
itu banyak hal yang dipikirin, gak cuma tentang perasaan, dan terkadang hal-hal yang hal-hal kenyataan itu ya, yang hal-hal yang kenyataan itu kalah sama hal logis gitu, kalah. Yang namanya perasaan itu apa, nggak, maksud aku tuh yang namanya perasaan itu akhirnya kalah sama kenyataan, sama hal-hal yang logis yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Gak sempet lagi deh kita mikirin perasaan anak kita gimana, ini gimana, kita terlalu sibuk sama urusan itu tadi, yang lain-lain pada kenyataan hidup. Apalagi kalau sudah berpisah dan masih nggak punya pasangan lagi, orang tua kita itu single parent, itu kita harus mikirin deh, sebagai seorang single parent kita harus mikirin gimana nih selanjutnya nanti ke depannya, gimana nih supaya anak aku tuh bisa lancar, kalau misalnya kita belum punya, bisa ngerasain segalanya, ibaratnya berkecukupan seperti anak lainnya juga dalam hal materi gitu. Beda lah kalau misalnya kita belum punya anak, perceraian itu nggak terlalu berat, tapi kalau sudah punya anak, nah itu berat banget, karena banyak banget, belum lagi kita dipandang jelek sama keluarga, sama orang lain kan, karena hal itu gitu kan, kita mungkin dianggap remeh atau apa. Banyak banget sahabat curhat yang kita pikirin gitu kan. Jadi sebagai anak ya kita kalau bisa sih jangan terlalu membebani, dan harusnya lebih bisa mengerti aja gitu. Bukan aku ngebelain orang tua lah, tapi aku di sini cuma ngeliat dari sudut pandang mereka. Kalau sebagai anak kita pasti tahu lah gimana perasaan kita, perasaan kecewa, perasaan yang gimana ya, nggak bisa punya orang tua yang sempurna lagi kan, nggak bisa mungkin jalan bareng ini tuh, kalaupun bisa sekali-kali gitu, tapi itu langka banget karena orang tua sendiri kadang ada yang rukun, ada yang nggak rukun setelah mereka berpisah gitu. Terus juga, tapi itu kan dari sudut pandang orang tua ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandangnya, itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang si anak dan menyikapi berusaha untuk memahami orang tua kita gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih sebagai orang tua, bisa nggak sih kita tuh untuk nggak lebih egois gitu sebagai anak ya. Sebagai anak tuh kan kita harus bisa memahami orang tua, tapi sebagai orang tua sendiri, apakah kita tuh bisa gitu saat kita masanya kita menjadi orang tua ya, untuk kita tuh nggak menjadi egois, dalam artian gini, jangan ini deh, jangan terlalu keras kepala gitu. Selama itu tuh permasalahan itu bisa diselesaikan, bisa diomongin dengan pasangan, kenapa nggak bisa diomongin aja baik-baik? Karena kalau kita sudah menikah, apalagi kita sudah punya anak, itu tuh dampaknya itu bukan cuma ke kita aja gitu. Kalau ada apa-apa dampaknya tuh ke anak, kasihan anaknya gitu kan. Dia yang kepingin itu tadi, dia yang kepingin punya keluarga normal, pengen disayangin kayak teman-temannya, ngeliat teman-temannya iri, dia nggak bisa ngerasain itu. Apalagi setiap hari dia ngeliat kita berantem, kan nggak boleh ya berantem di depan anak. Itu ngebuat dia sudut pandangnya itu akhirnya jadi ya, cara pemikirannya itu jadi rusak secara nggak langsung seperti itu. Dia jadi berpikir untuk berumah tangga itu ternyata bukan hal yang menyenangkan gitu. Daripada berumah tangga lebih baik aku hidup sendiri. Akhirnya mereka juga berpikir seperti itu tuh memberikan dampak yang cukup luar biasa untuk mereka, untuk pemikiran mereka ke depannya. Karena melihat kegagalan orang tuanya tadi, mereka jadi takut. Ini teman-teman jadinya kayak gini, coba lihat. Aku berhasil membentuk bulat kayak gini ya, jadinya segini teman-teman, coba lihat, lumayan lah ya. Tidak, ayo kita selesaiin yang kayak gini. Kita coba selesaiin ya. Pokoknya tuh ya, intinya tuh seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Dalam menyikapi segala hal itu, alangkah baiknya kalau kita tuh bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Tapi aku sendiri ya bisa berpikir sampai sejauh ini gitu, berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Itu juga butuh waktu, nggak bisa yang langsung instan gitu. Maksudnya tuh aku butuh kedewasaan itu sendiri dilihat dari umur gitu. Saat umur aku sudah menginjak cukup dewasa ya, memang akhirnya
akhirnya pemikiran aku berubah jadi lebih dewasa gitu. Tapi saat umur aku masih ababil, aku nggak bisa berpikir sampai sejauh ini, dan saat itu aku tetap ngelakuin yang sama, ngelakuin seperti yang kalian lakukan. Aku nggak bisa juga memahami perasaan orang tua aku gimana, dan aku ngebuat aku bukannya menangin gitu, aku malah bikin permasalahan itu kadang jadi lebih berat aja buat mereka gitu. Aku juga ya adalah pernah juga lah berada di posisi itu gitu. Jadi, dan itu hal yang wajar sih ya menurut aku. Teman-teman aku coba bikin pinggirnya, aku agak inget sih dari video yang aku pelajarin itu kan gitu. Jadi aku mau bikin kayak gini nih, aku cobain ya, aku nggak tahu ini berhasil atau enggak, bentar deh. Kayak gini deh kayaknya, aku jeda. Aku bikin kayak gini. Lagian apa salahnya sih untuk kita itu berusaha mengerti perasaan orang lain, ya nggak sih? Kalau kita mau dipahami ya kita juga harus belajar memahami orang lain, perasaan orang lain. Apalagi tuh kalau orang tua kita sendiri, terkadang memang gitu, kita memang tersakiti, tapi mereka sendiri juga nggak lebih tersakiti, dan kita nggak ingin keluarga yang hancur, mereka lebih nggak ingin lagi keluarga yang hancur, dan mereka juga nggak berpikir pada akhirnya keluarga mereka akan hancur gitu. Jadi daripada kita tuh stres kayak gitu kan, stres mikirin orang tua kita yang bercerai, ini tuh gimana kalau misalnya kita tuh mengambil hikmahnya, berpikir gimana caranya sih supaya suatu hari aku nggak harus mengalami hal yang sama. Mungkin kita bisa dengan ya mencari pasangan yang baik, dan kita bisa berpikir matang, mencari pasangan juga yang matang, nggak asal-asalan. Maksudnya tuh yang dari segi pemikiran itu cocok, benar-benar cocok banget, dan segalanya sudah dibicarain di awal. Emang ya terkadang meskipun kita tuh di awalnya tuh cocok gitu, kita kan nggak tahu ke depannya ya, mungkin aja salah satu di antara kita tuh bakal berubah. Itulah hal-hal yang nggak terduga gitu. Pada intinya sih seperti itu teman-teman. Kita tuh nggak pernah tahu ke depannya itu bakal gimana, dan kita tuh cuma bisa ya bersabar, menerima keadaan doang gitu. Nih jadinya seperti ini 3. Ini aku agak hancur sih masih jadinya di sini banyak banget, jadi sedikit maklum ya, baru belajar nih 3. Kayaknya 3 ini lebih bagus dilihatin. Ntar kalau misalnya aku udah bisa nih bikin yang gede kayak gini, aku mau udah bisa bikin yang ini yang kecil kayak gini, aku mau coba bikin yang gede kayak gitu. Bikin ini taplak meja atau apa gitu yang nggak gede banget sih ya, untuk pas bunga lah ibaratnya, segini gedenya kayak gitu. Ya teman-teman, jadi kayak gini tapi ini gede banget ya, ini kecil-kecil. Ini kayaknya yang paling pas yang ya pokoknya intinya itu deh ya, cerita tentang curhat kita tentang apa sih tadi, tentang keluarga broken home. Apa orang tua itu nggak sayang sama kita? Enggak lah, orang tua itu pasti sayang sama kita, cuma memang keadaan mereka yang memaksa mereka untuk menjadi seperti itu, untuk memilih berakhir. Ini tuh cuma keadaan lah, mereka juga terpaksa, bukan cuma kita aja kayak gitu yang terpaksa menghadapi situasi itu, mereka juga terpaksa. Tapi kalau misalnya memang perpisahan itu lebih baik kan daripada mereka berantem terus setiap hari, kenapa kita sebagai anak nggak mencoba untuk memahami, mencoba lebih bijak untuk menerima keadaan kayak gitu ya, agar semuanya tuh lebih baik, kita juga jadi perasaan kita jadi lebih nyaman, dan orang tua kita juga nggak merasa terbebani kayak gitu kan. Pasti mereka juga adalah rasa bersalah sama kita sebagai anak gitu kan, karena sudah ya membiarkan anaknya gitu kan hidup di dalam keluarga yang seperti itu, keluarga yang berantakan kayak gitu kan. Terus susah banget sih, ini kameranya nggak pas terus ya teman-teman ya, pas pasti kan seperti itu ya. Kayaknya ini masih agak lama ya, aku baru sampai segini, baru selesai segini, aku nggak bisa nyelesain. Kalau gelas itu bisa selesai apa sih, lebih gede lagi ya kayaknya, segini kayaknya. Wah, ini lebih gede lagi deh ya. Oke, karena waktunya masih lama, nyelesain ininya masih lama, dan kayaknya aku belum selesai. Apalagi ya, mau ngobrolin apa lagi ya sama kalian semua ya.
Kayaknya ini kita lanjutin nanti aja deh ya teman-teman ya. Sampai di sini aja tadi kita ngobrolin tentang keluarga yang broken home. Temanya udah selesai tapi ininya belum selesai, kita lanjutin nanti aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa kali ya. Oke, kalau gitu kita akhiri video kita sampai di sini. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah dengerin aku sampai sejauh ini, udah berbagi udah ya mau ngedengerin curhatan aku, cerita aku kayak gitu kan, berbagi pengalaman sama aku gitu kan. Sampai ketemu lagi di part berikutnya.